Baik, sebagai penutup, ini cerita yang selalu kami hadirkan. Yang Buya hadirkan kan cerita ini cerita zaman sahabat, tapi cerita milenial juga. Cerita Tha'labah bin Abdurrahman yang sudah mendengar cerita dari Buya. Tha'labah bin Abdurrahman seorang anak muda. Makanya kalau ngaku cinta Nabi harus dengar kisah ini. Jangan ngaku-ngaku tok, harus ada bukti. Pecinta Nabi itu bagaimana kisahnya? Tha'labah itu anak muda, anak SMP. Bukan anak kampus, anak SMP. Jadi masa pubertas. Istilah masa pubertas adalah masa yang rasa kritis sebelum ada, yang ada hanya kagum terhadap sesuatu yang dianggap wah, lalu dia mudah ikut-ikutan dan selalu ingin mencoba-coba. Itu namanya masa pubertas. Usia yang sensitif. Rasa kritis belum ada, ini usia bahaya. Tapi anak tersebut rupanya sudah dikunci dengan kecintaan kepada baginda Nabi. Sampai dia tuh mukanya itu tampak senyum terus. Sebab rupanya kemana-mana yang dihayal Nabi. Jadi kalau lagi ini senyum, nih seorang lihat Nabi. Sampai dia tuh besam senyum dong. Kalau jalan tuh senyum, karena rupanya sambil berhayal Nabi. Makanya hari ini kalau saya ngeliat orang cemberut, itu pasti hayal jin itu. Laki aja nggak pantas tampak cemberut, apalagi istri depan suami. Ada. Jadi karena yang dihayal Nabi selalu senyum. Namanya Tha'labah bin Abdurrahman. Dia sangat mencintai Nabi. Sehingga kalau disuruh, dia tuh Nabi sangat senang kalau nyuruh dia, cepet. Sehingga waktu ditanya, Tha'labah, kenapa sih kamu itu kalau disuruh Nabi kok kesan buru-buru bang? Kok buru-buru? Dia menjawab, tidak diduga oleh orang. Ya kalau saya disuruh Nabi berarti kan saya ninggalkan Nabi. Kalau saya nggak segera menyelesaikan, tidak bisa ketemu Nabi. Makanya aku buru-buru. Jadi jalannya pun cepat. Balik lagi. Dan kalau tidur di masjid itu menghadap ke pintu yang Nabi pasti masuk. Jadi ingat anak kecil kalau duluan lihat mobil datang saya lihat duluan, gitu. Jadi dia bangga lihat Nabi duluan, yang saya lihat Nabi duluan. Saking cintanya kepada Rasulullah. Shallallahu alaihi Muhammad. Hei yang aku cinta Nabi, dengar ini. Suatu ketika diutus oleh baginda Nabi untuk satu hajat Nabi. Melewati gang kota Madinah. Yang pernah umroh, Madinah hari ini sudah gedung-gedung mega. Yang belum umroh segera umroh, amin. Zaman dulu ini kisah Madinah, rumah-rumah sederhana, pelepah kurma dan rumah sangat sederhana. Hingga di gang kota Madinah, Tha'labah itu melewati gang kota Madinah, tiba-tiba ada angin berhembus. Menerpa pintu. Pintu terbuka. Di balik pintu ada kamar mandi, yang kebetulan ada wanita lagi mandi. Yang pintunya belum ada pintu permanen sampai hari ini. Hanya kain satir dari kain. Di saat angin berhembus, pintu terbuka, tersingkaplah kain. Si Tha'labah dengar suara pintu, orang normal pasti noleh. Di saat noleh, melihat di sana, di balik sana ada wanita mandi. Dia kaget. Oh, astagfirullahaladzim. Aku disuruh Nabi. Melihat itu, kebayang. Aku takut mata ini nanti gak boleh lihat Nabi lagi di surga. Nangis dia. Nangis. Cuman anak kecil gak ngerti solusinya. Bingung dia nangis, bingung. Kok ingin ikuti kemana arah kaki berjalan. Terus gak balik ke rumah. Baginda Nabi nunggu. Boleh bagi minuman? Mandi sekali. Pakai gula enggak? Ya Allah manis. Manis. Agak manis. Manis. Apa? Tha'labah? Doain. Amin. Soleha, amin. Dapat ilmu yang manfaat. Semuanya. Yang jomblo angkat tangan cepat nikah, amin. Semuanya. Jomblo. Soleha. Pantang. Jomblo pokoknya insyaallah. Kita lanjutkan Tha'labah bin Abdurrahman. Dia nangis. Nggak berani pulang. Baginda Nabi nunggu. Mana Tha'labah? Nggak ada tanda-tanda waktu sholat pertama. Nggak ada waktu sholat kedua. Nggak ada waktu sholat. Tanya Umar. Mana Tha'labah? Nggak ada sholat. Cari.
Diubek di kota Madinah nggak ada. Di rumah ibunya nggak ada. Sampai nggak ada, kayaknya nggak ada ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mengisyaratkan, coba kau cari di sana. Di antara bukit itu nanti ada di sana. Akhirnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman Al-Farisi pergi mencari. Jauh tempatnya, karena terhitung sampai nanti terakhir itu 40 hari pokoknya. Ini perjalanan, dicari. Sayyidina Umar ke tempat tersebut, melihat ada bergerak. Dari kejauhan, dari atas bukit kelihatan, didekati gerombolan kambing. Harapannya ada orang pakai topi tradisional, wah ini pasti Tha'labah. Didekati, bukan. Gerombolan lagi, bukan. Habis, nggak ada Tha'labah. Terakhir di ujung, ada satu orang, ini kayaknya, bukan. Akhirnya tanya, Pak, Bapak orang sini? Oh ya, saya orang sini. Pak, Bapak ngelihat ada anak kecil di sini? Oh banyak anak kecil, itu kan kampung. Oh bukan. Maksudnya apa ada anak kecil dengan ciri-ciri? Cirinya gimana? Ada anak kecil, umurnya 14-15 tahun. Dia kalau jalan cepat, riang, dan gayanya senyum tak wajahnya. Orang itu berkata, wah, gak ada. Cuman di sini ada anak baru, saya tidak tahu orang mana. Dia di atas bukit tuh. Dia jalannya cepat, anaknya umur 14-15. Cuman gak senyum, orangnya cengeng. Cengeng, nangis. Cuman takut sama orang. Oh gitu. Kata Salman, bukan. Karena Tha'labah orangnya senyum periang. Cuman setelah itu Umar, ya barangkali dia coba dilihat. Di mana Pak tempatnya Pak? Ada di sana. Baik Pak, makasih Pak. Sayyidina Umar mau naik. Kata penggembala, mau kemana? Saya mau lihat anak itu. Oh jangan. Kalau kamu naik, dia naik ke atas lagi. Kenapa? Dia takut sama orang. Terus bagaimana untuk saya melihat dia? Tunggu menjelang maghrib, dia akan turun. Dia sudah beberapa hari ini selalu begitu. Turun mendekat, saya kasih segelas susu, dia mendekat. Saya menjauh, dia mendekat. Kalau saya dekat, dia lari. Maka saya kasih susu, saya pergi, dia turun minum susu, kemudian naik lagi. Ngerti saya kasih susu, dia turun. Tapi setelah itu langsung naik. Setiap sore begitu. Jadi gimana? Kau sembunyi di sini. Sembunyi di balik batu, dipasang susu. Turun betul ada, bayangan begitu. Sudah menjelang maghrib, nggak terlalu tampak. Sayyidina Umar lihat, bukan. Lihat. Waktu minum susu kelihatan begini. Langsung Sayyidina Umar berkata, Tha'labah. Kaget, banting itu. Siapa kau? Umar, kenapa Umar kau ke sini? Apakah ada berita dari Nabi bahwa ada wahyu turun yang mengatakan Tha'labah begini? Tidak, aku malu. Apa Nabi mengatakan begini? Tidak. Lalu kenapa kau nyari aku? Tidak, Tha'labah. Lari ke atas. Jadi takut ada wahyu beritahu kalau Tha'labah begini. Melakukan tadi, lihat itu. Naik ke atas, dikejar Sayyidina Umar. Lebih kuat Sayyidina Umar karena Tha'labah sudah beberapa hari tidak makan sempurna. Dikejar, pegang, dinaikkan ke atas kendaraannya. Kuda atau untanya, dinaikkan, dibawa pulang. Tidak, aku malu dengan Rasulullah. Tidak. Rupanya di sepanjang perjalanan semakin lemes. Pas sampai Madinah sakit. Karena sakit, lemes sekali, oleh Sayyidina Umar dikembalikan ke ibunya. Serahkan ke ibunya, baru Sayyidina Umar lapor, ya Rasulullah, Tha'labah sudah ada. Mana dia? Sakit, saya taruh di rumahnya ya Rasulullah. Apa perlu saya gendong ke sini? Oh jangan. Biar aku yang datang. Nabi turun. Datang ke tempatnya Tha'labah, diketuk pintunya. Waktu mendengar ketukan pintu, Tha'labah biasa. Tapi di saat mendengar, Assalamualaikum, dengar suara Nabi Muhammad, gemeteran dia. Wajahnya ditumpahkan ke bumi. Takut. Ketakutan. Tiba-tiba Nabi masuk. Assalamualaikum Tha'labah. Rasulullah, jangan dekat aku ya Rasulullah. Nggak mau deketin Nabi. Dipegang. Dibalik karena dia sakit. Ditaruh di pangkuan baginda Nabi. Rupanya Tha'labah menjatuhkan sendiri kepalanya. Ditarik. Tidak ya Rasulullah. Jangan sampai ya Rasulullah. Kepala yang punya mata kotor berada di pangkuan sucimu ya Rasulullah. Baru dosa begitu tahu diri. Sekarang gampang-gampang sok pede ngaku pecinta Nabi. Ngaku. Ini ditumpangkan oleh Nabi merasa tidak pantas. Menjatuhkan kepalanya. Oleh Nabi dipegang. Tidak Tha'labah. Apa yang terjadi denganmu? Akhirnya ngomong, ya Rasulullah. Ini mata sangat kotor ya Allah. Tidak pantas melihatmu ya Rasulullah. Kenapa? Baru bercerita. Cuman melihat sepintas tok. Aurat yang ada di kamar mandinya orang Madinah. Nabi mendengar berita begitu. Kan tidak semua yang terjadi Nabi tahu loh ya. Kalau tidak diberi wahyu, Nabi juga tidak
Setelah diberitahu, Nabi tersenyum lalu berkata, Tha'labah, kau pengen apa? Aku pengen diampuni oleh Allah ya Rasulullah. Kau sudah diampuni, memang gak dosa kan? Cuman karena saking orang hebat, gampang merasa dosa. Manusia hari ini repotnya dosa banyak, merasa tidak berdosa. Ini Tha'labah tidak berdosa, merasa karena takut tidak dekat dengan Nabi. Sekarang banyak dosa, ngaku pengen tanding dengan Nabi Muhammad, duduk dengan Nabi Muhammad. Nggak tahu diri dia banyak dosa. Ini Tha'labah cuman begitu, merasa tidak pantas duduk dengan Rasulullah. Fahami makna ini, wahai anakku semuanya. Yang nenek-nenek jadi anakku. Anakku, nenek-nenek. Salahnya datang di sini saya untuk akang. Saya hanya untuk adik-adikku yang muda ini ya. Tapi akhirnya kumpul anak muda jadi ikutmu semangatnya. Amin. Aminnya. Baik, akhirnya setelah itu kau minta apa lagi wahai Tha'labah? Ya Rasulullah, aku minta agar mata ini tetap bisa melihatmu nanti di surga ya Rasulullah. Nabi dengan tersenyum menjawab. Dengan senyum baginda Nabi, baginda menjawab, kau akan melihatku di surga. Selesai. Senang baru berani melihat Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa Tha'labah? Ada seolah-olah yang merambat, merayap antara kulit dengan dagingku. Seperti ada semut merayap. Tha'labah, itu namanya sakaratul maut akan tiba. Ucapkan kalimat thayyibah. Lalu Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Diikuti Tha'labah. La ilaha illallah. Selesai mengucapkan kalimat thayyibah. Diam. Tiba-tiba paha mulia baginda Nabi terasa berat. Nabi sadar kalau Tha'labah sudah meninggal. Ditutup matanya. Setelah itu dimandikan oleh Rasulullah. Dikafani oleh Rasulullah. Disolati oleh Rasulullah. Diantarkan ke kubur oleh Rasulullah. Sampai Nabi berikan kabar waktu menghantarkan jenazahnya Tha'labah. Nabi itu berjalan dengan jinjit. Sampai Sayyidina Umar dan yang lain berkata, ya Rasulullah kenapa jalanmu begitu? Tempat kan luas. Sayyidina Nabi menjawab, wahai Umar Abu Bakar, aku melihat malaikat pada turun memenuhi tempat ini, mengiring jenazahnya Tha'labah, sampai aku hampir tidak punya tempat untuk menginjakkan kakiku. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.